Solat kita itu akan begitu indah dan begitu baik. Al-qiyam ma'al haya, kata Imam Al-Ghazali. Engkau berdiri solat dalam keadaan malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pede di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia kita boleh pede, di hadapan Allah nggak bisa. Kita malu, merasa lemah, rendah, hina, kecil, tak berdaya, tak punya apa-apa. Ya, salah tingkah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering salah tingkah sama siapa? Sama orang yang kita segani, sama orang yang kita segani. Menghadap, diundang nih, menghadap orang yang kita segani, ya, waduh, pakai baju apa ya? Nanti kalau ketemu gimana ya? Sampai latihan bicara. Giliran berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala asal-asalan. Asal-asalan. Dulu ada namanya Al-Imam Ali Zainal Abidin. Dia ketika sholat subuh wudu, ketika dia berwudu, zaman dulu biasanya orang berwudu suka dituangin sama temannya pakai air, ya, pakai kendi atau pakai ceret, tuangin dia wudu. Waktu itu muridnya tuangin, dia berwudu di subuh yang begitu dingin, tangannya gemetar. Kata muridnya, guru, engkau sakit? Enggak, tapi aku lihat tanganmu gemetar. Ayolah guruku, kan engkau ngajarkan kita bahwasanya ada rukhsah, ada keringanan dari Allah bagi yang sakit boleh bertayamum. Aku lihat engkau tanganmu gemetar. Udah, nggak usah wudu saja. Dia bilang, tidak, saya nggak sakit. Terus kenapa tanganmu gemetar? Muridnya tanya sama dia. Terus dia jawab, kata muridnya. Dia bilang sama muridnya, wahai anakku, saya tidak sakit, tapi tangan saya gemetar ini karena saya dalam posisi ketakutan. Dengan siapa sebentar lagi saya akan menghadap? Saya menghadap kepada pencipta alam raya ini. Saya takut ini adalah sholat saya yang terakhir. Saya takut yang saya lakukan ini tidak diterima olehnya. Jadi betul-betul dia mempersiapkan dirinya. Ya, kita kadang-kadang wudu asal-asalan. Sekarang nih, bagaimana kita mau khusyuk sholat? Sedangkan muqaddimah daripada sholat itu, muqaddimah sholat itu apa? Wudu. Muqaddimah sholat saya kita udah salah. Wudu kita tidak sempurna. Lalu bagaimana kita mau menjemput khusyuk kita dalam sholat kita kalau wudunya belum sempurna? Makanya kata Imam Al-Ghazali, ada haya. Jadi berdirinya tenang dulu, masuk itu tenang, baru takbiratul ihram. Tenangkan diri, biar tidak muncul segala macam bentuk gangguan dan godaan. Pakai pakaian yang bagus, yang rapi, cari tempat yang nyaman, yang bersih. Makanya masjid itu harus diusahakan tempatnya itu bersih, suci, nyaman. Kenapa? Karena dipakai oleh hamba-hamba Allah untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai masjid itu ketika kita sujud karpetnya banyak pasirnya.
Jangan sampai masjid itu kamar mandinya baunya nano-nano, tahu bau nano-nano? Segala macam bau ada di situ. Jangan sampai masjid mukena di tempat wanitanya yang tadinya warna putih sudah berubah warna jadi broken white. Saking berbulan-bulan tidak dicuci. Yang punya nilai kebersihan itu kita kaum muslimin. Ya. Tapi kenapa nilai kebersihan yang dipunyai oleh kaum muslimin itu malah sekarang diambil sama negara-negara luar, negara-negara barat? Mereka berusaha untuk mengedepankan nilai kebersihan. Sedangkan yang mengajarkan tentang kebersihan itu kaum muslimin. Islam itu bab bersuci aja lengkap banget, bab bersuci. Ada bagian wudunya, ada bagian tayamumnya, ada bagian al-ghuslunya, mandinya. Lengkap sekali Islam itu. Al-ada ma'at ta'zim, betul-betul penuh pengagungan. Jadi ketika kita sudah berdiri ini, Allahu Akbar, artinya kan Allah Maha Besar. Jadi benar-benar kita ta'zim. Ya. Di al-qiyam ma'al haya. Yang ketiga, al-ada ma'at ta'zim. Melaksanakan ibadah kita dengan ta'zim, pengagungan. Allahu Akbar. Betul-betul kita mengucapkan Allahu Akbar, betul-betul Allah itu Maha Besar. Harusnya ketika kita takbiratul ihram, harusnya kita saat mengatakan Allahu Akbar, harusnya badan kita di Indonesia, tapi ruh kita sudah mi'raj. Harusnya seperti itu. Tapi celakanya kan kita suka gombal sama Allah. Ini kita ini manusia, ini bukan hanya gombal sesama manusia, sama Allah kita gombal. Kita bilang Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Di tengah-tengah sholat ingat itu kunci yang dicari nggak ketemu, ingat. Allahu Akbar. Belum dapat satu rakaat. Oh, di pojok almari sebelah kiri atas, di bawah tumpukan buku, ada di situ. Setan masuk. Allah bilang, ini orang tadi baru saja bilang saya Maha Besar. Tapi kenapa saya dikalahkan dengan kunci? Ingat anak siapa yang jemput, jemuran belum diangkat, rice cooker belum dicabut, setrikaan banyak banget. Semua ingat dalam sholatnya. Yang bapak-bapak ada rapat jam 2 siang, sholat zuhur. Di tengah sholat zuhur dia ingat semua bahan-bahan rapat dan ide-ide cemerlang muncul dalam sholatnya. Setan. Takzimnya kita itu palsu. Kita bilang Allah Maha Besar, tapi ternyata Allah kita kalahkan dengan nilai-nilai dunia itu. Kita bilang Allah Maha Besar, tapi kita datang sholat dengan pakaian seadanya. Ya, harus ada adab dalam sholat. Masa langsung datang sholat pakai pakaian singlet? Memang sah sholatnya. Kalau bicara hukum fikih, sah sholatnya. Tapi kan tidak pantas. Laki-laki datang sholat pakai celana di bawah lutut sudah sah sholatnya. Dia pakai celana basket tuh, celana basket di bawah lutut tuh. Dia sholat sah. Tapi kan nggak ada adabnya. Coba kalau dia diundang ke istana. Berani datang ke istana, ini istana negara ngundang dia datang ke sana. Berani dia datang pakai celana 3/4, pakai sandal jepit. Ditendang dia sama pas pampres dia. Karena dianggap tidak sesuai peraturan yang ditetapkan. Itu peraturan dibuat oleh manusia. Ini Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah. Ya. Bahkan persiapan untuk ini diundang ke istana. Acaranya masih 1 bulan lagi. Itu persiapan dari kapan dia udah siap-siap? Oh, bahkan kartu undangannya dia posting berkali-kali di Instagramnya biar orang tahu dia dapat undangan. Berulang-ulang diposting. Undangannya masih sebulan lagi. Jahit baju segala macam. Giliran menghadap Allah, pakai bajunya itu terus menghadap Allah. Habis pulang gantung, nggak cuci-cuci. Ya. Yang ibu-ibu tuh
Mukenaknya, giliran mukenaknya cucinya di laundry kiloan, baju kondangan dicuci di laundry satuan. Ayo, baju kondangan yang lihat siapa? Yang lihat manusia. Mukena yang lihat siapa? Allah yang lihat. Kok tega banget sih? Ibu-ibu, halo? Halo, masih ada? Masih. Saya kira udah tidur. Nih, ibu-ibu saya mau tanya nih. Acara kondangan malam jam 7 malam. Pengantin masuk jam 7 tuh ya. Acara kondangan jam 7 malam. Itu ibu-ibu persiapan dari jam berapa? Hah? Ada yang habis zuhur, ada yang jam 3 habis asaran. Udah ke salon, repot itu. Hadir kondangan, dandannya lama banget. Nanti sampai di gedung yang lihat manusia semua yang lihat dan cuma sebentar dilihat. Sekarang Allah yang ngundang datang sholat. Adakah ibu-ibu ketika Allah ngundang datang sholat persiapannya seperti datang ke kondangan? Ayo. Kadang-kadang dari dapur sudah bau asap, habis kena ini kena itu langsung dengan daster-dasternya sholat aja dia langsung. Insya Allah di sini gak ada, di kampung seberang. Tapi saya dengar kabar orang-orang kampung seberang itu bilang pindahan dari sini. Jadi memang harus ta'zim dong sama Allah.